Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk rekan-rekan. Jadi di sini kami merupakan salah satu kelompok yang akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tugas besar penggalian data yang akan membahas tentang algoritma clustering pada dataset penyebaran COVID 2019 di Indonesia periode Maret-Mei 2020 menggunakan metode Cummins. Namun sebelum kita ke topik materi yang akan kami bawakan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Aditya Osama Hakim Effendi dengan NIM 10191004. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Arifansyah NIM 10191052. Yang ketiga ada Ihsan Maulana dengan NIM 10191039 dan yang terakhir ada Wildan Salman Faris dengan NIM 10191087. Adapun outline yang akan kami bawakan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada alat dan bahan, dan yang ketiga ada demo program. Masuk ke materi. Masuk ke outline pertama yaitu pendahuluan. Jadi metode yang kami gunakan di sini yaitu clustering. Karena clustering merupakan salah satu tugas utama dalam data mining selain metode lainnya yaitu regresi dan klasifikasi. Clustering merupakan unsupervised learning yang melakukan pembelajaran secara tidak terbimbing. Clustering ialah proses pengelompokan sekumpulan objek atau disebut cluster yang tidak memiliki label apapun, sehingga pengelompokan dilakukan hanya dengan melihat kemiripan satu objek dengan objek lainnya. Clustering sering digunakan dalam analisis data statistik yang melibatkan banyak bidang, meliputi machine learning, image analysis, pengenalan pola, sistem temu balik informasi atau IR, dan bioinformatika. Dalam analisis penelitian ini digunakan metode Cummins untuk menentukan algoritma clustering pada kasus data COVID-19. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipakai yang pertama adalah WK, kemudian Microsoft Excel, Microsoft Word, komputer atau PC, dan dataset. Selanjutnya adalah demo WK yang akan didemokan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan demo WK menentukan algoritma clustering, metode clustering pada data COVID 2019. Jadi langkah awal ketika kita ingin untuk menganalisis data algoritma pada penggunaan pendekatan clustering, itu kita perlu menyiapkan file Excel dari data yang ingin kita olah. Nah, jadi di sini saya telah menyiapkan data COVID 2019, di mana di sini datanya terdapat 34 data dan beberapa atribut. Jadi tipe, ID number, province, dan konfirmasi kasus itu disebut dengan atribut. Oke, setelah kita sudah menyiapkan data Excel-nya, kita buka aplikasi WK-nya. Nah, pada aplikasi WK ini kita langsung buka ke fitur Explore. Nah, kita klik Explore. Kemudian, di sini ada pre-process di mana kita harus memasukkan data yang kita ingin olah. Nah, di sini kita langsung mengklik Open File. Karena tadi saya simpan datanya di file download, kita buka. Nah, karena tadi filenya dengan format CSV atau Excel, maka di sini kita files of tipenya kita ganti CSV. Nah, ini kelihatan data kita, kemudian kita pilih, kemudian kita klik. Baik, di sini seperti yang kita lihat terdapat beberapa atribut seperti type, fitur type, ID number, hingga fitur geometri koordinat. Ini merupakan data yang diolah oleh WK itu sendiri. Kemudian kita dapat ke visualize all untuk melihat gambaran dari atribut yang ada. Kita kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke clustering. Apa itu cluster? Jadi clustering ini merupakan salah satu pendekatan data untuk berfokus kepada pengelompokan. Dari definisi beberapa sumber, clustering ini dapat dikatakan sebagai pengelompokan beberapa data yang memiliki kemiripan. Namun ketika tidak ada memiliki kemiripan, kemudian tetap akan dikelompokkan dari beberapa data yang tidak memiliki kemiripan. Jadi tetap menjadi satu kelompok yang tetap kita inginkan.
selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi di sini kita memakai untuk clusteringnya kita memakai simple commits ya. Jadi apa sih itu simple commits? Jadi itu secara sederhananya itu pengklasifikasian objek data yang diberikan ke kelompok yang berbeda melalui metode iteratif yang cenderung konvergen ke minimum lokalnya. Jadi hasil dari cluster tersebut yang dihasilkan adalah padat dan independen satu sama lain. Oke, lanjut. Ya, di sini seperti yang kita lihat ada beberapa cluster mode. Yang pertama ada training set, kedua supply test set. Ya, jadi kita berfokus di dua itu, tapi kita akan memakai supply test set. Kenapa kita pakai supply test set? Karena kita untuk menghindari overfitting. Jadi apa sih overfitting itu? Overfitting itu yaitu kondisi di mana ketika kita mentraining suatu dataset, itu hasil ujinya sangat bagus, tetapi tingkat akurasinya bisa berkurang, sehingga hasil yang kita inginkan tidak sesuai. Seperti itu. Lanjut. Dan di sini kita memilih file lagi untuk tes. Oke, setelah kita memilih, kita langsung start saja. Nah, di sini sudah keluar hasilnya ya. Jadi cluster intense-nya bisa ke bawah. Nah, itu ya. Nah, itu instance-nya itu ada 34 ya, karena di provinsi ada 34. Jadi 34. Terus atributnya ada 10, yaitu ada tipe, fitur tipe, ID number, kode provinsi, nama provinsi, kasus terkonfirmasi, kasus yang sembuh, kasus kematian. Terus juga ada fitur geometry type, fitur geometry koordinatnya. Nah, jadi test mode-nya sesuai yang kita inginkan tadi, user supply test set. Nah, di sini kita mendapatkan 4 kali iterasi ya, teman-teman. Nah, jadi initial starting point-nya itu tepat di mana ketika memulai sebuah clustering, yaitu ada di cluster 0 dan juga cluster 1. Cluster 0 itu jika kita lihat provinsinya itu ada di Riau. Kemudian cluster 1 itu ada di Papua Barat. Bisa ke bawah. Nah, jadi kita sudah temukan ini final cluster centroid. Jadi final cluster centroid itu titik tengah dari bagian clusternya. Jadi kalau misalnya gambar clusternya itu segitiga, nah cluster centroidnya itu yang di tengah-tengah, itu kita dapatkan datanya yang keluar di situ. Dan juga cluster intense-nya untuk cluster 0 ada 47%, yaitu 16, dan juga cluster 1 ada 53%, ada 18. Oke. Nah, di sini kita memakai settingan cluster ada 2 ya, karena kita hanya butuh 2. Kemudian distance function-nya kita memilih yang default. Nah, itu ada beberapa ya, jadi kita milih Euclidean distance. Nah, jadi objek yang terdefinisi itu ada 1. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah memvisualisasikan data. Untuk jitter itu sendiri gunanya adalah untuk memperbesar hasil datanya. Kemudian untuk X kita pilih cluster dan Y-nya pilih number ya. Kemudian color-nya preference. Nah, di sini muncul 2 cluster karena kita hanya memilih 2 saja tadi. Mungkin bisa di next. Setelah kebutuhan kita sudah terpenuhi, kita bisa saja langsung save data ini dengan mengeklik tombol save.
Nah, di sini kita bisa memilih lokasi save kita dan kita bisa klik nama. Dan jangan lupa untuk memilih RF data files. Jadi di sini kita tulis .arff. Lalu kita save. Nah, sudah berhasil kita save. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait menggunakan metode K-means. Baik, terima kasih atas perhatiannya kami dari kelompok penggalian data. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.